Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad. Alhamdulillah, sekarang saya bersama Ananda Khalid. Apa namanya? Khalid Abdullah, Khalid Abdullah, ya. Asal dari Sulawesi Tengah, Palu. Palu, ya. Dimana beliau ini santri yang telah masuk berapa tahun yang lalu? 3 tahun 3 tahun yang lalu. dari 2018. 3 tahun yang lalu masuk di tahfiz gratis Al-Kausar pada saat itu di kota wisata, Wisata. Iya. ya, di kota wisata. Pada saat itu Al-Kausar masih berapa cabang? Masih 2. Masih 2, ya, masih A sama YB. Iya. Ah. Beda blok doang. Beda blok. Jadi kisah dari Khalid ini sangat luar biasa, bisa dijadikan sebagai pelajaran dan sebagai motivasi untuk anak muda yang ada di luar sana. Karena saudara kami Khalid ini datang dalam keadaan yatim, pulang dalam keadaan Enggak pulang di sini. ya, maksudnya antum kan sempat pulang tahun Iya, lalu. tahun. Pulang dalam keadaan yatim piatu, Iya. ya. Jadi datang dalam keadaan bapaknya sudah meninggal dan sempat diantar oleh ibunya, dan ternyata pulangnya qadarullah sudah menjadi ketetapan Allah. Allah panggil dan akhirnya beliau yatim piatu. Dan sampai sekarang alhamdulillah Allah masih kuatkan untuk bertahan di tahfiz gratis Al-Kausar. Alhamdulillah. Oke. Ini hanya sekedar gambaran dari saya, tapi kita coba mendengarkan kisah langsung dari orangnya. Nah, mungkin bisa diceritakan rutinitas dulu, bagaimana kegiatan di rumah dulu, saudara Khalid. Iya. Nah, apa yang antum rutinitaskan, kegiatan di rumah apa dulu sebelum masuk tahfiz, dan perbedaannya setelah masuk di lingkaran para penghafal Al-Quran. Coba diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, langsung. Jadi saya ketika sebelum masuk di tahfiz, ketika waktu di rumah, saya itu masih kelas 2 SMP. SMP. Ya, jadi saya ketika itu kelas 2 SMP, dan saya juga orangnya termasuk bandel, Nakal. kepala batu lah, Ya, susah diatur, susah dinasihati. Tetapi dalam hati saya itu juga saya tidak betah di sekolah. Tidak tahu mungkin karena apa, atau mungkin karena doa ibu saya, di mana ibu saya selalu berdoa, ya Allah, jadikan salah satu anakku ada yang menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah. tapi memang di antara semua saudara, hanya antum yang menghafal Al-Quran atau ada yang lain? Untuk saat ini cuma saya. Untuk saat ini cuma antum. Iya, mungkin kedepannya. Sudah dari 3 tahun yang lalu itu. Iya, mungkin, amin, semoga adik saya yang perempuan bisa masuk sini juga. Ya, bisa mengikuti jejak antum. Amin. Iya. Nah, terus Jadi saya di rumah kelas 2 SMP, saya tidak betah di sekolah. Maksudnya apa ini? Tidak betah karena memangnya antum yang malas Iya. atau mungkin sudah memang mau ambil jalur lain. Iya. Apa ini? Alhamdulillah, kalau kemalasan tidak. Oh, iya. Saya datang ke sekolah jam 7 pagi sudah datang. Iya. Ya. Bahkan orang di kelas itu masih 3 orang ngobrol-ngobrol. Sudah duluan. Iya, sudah duluan. Nah, Jadi maksudnya itu tidak betah. Saya itu kayak merasa kurang begitu. Kayak ada yang kurang. Ingin mencari sensasi, inspirasi begitu yang baru. Nah, Jawabannya saya dapat tiba-tiba saya ingin masuk tahfiz. Sebelum masuk tahfiz itu apa kejadian yang membuat antum masuk ke sini? Pada saat itu. Kejadian yang mungkin seluruh Indonesia tahu pada saat itu apa? Gempa. Iya. Gempa Palu. Gempa Palu. Yang mengakibatkan tsunami besar. Tsunami. Nah, Likuifaksi di daerah Petobo sana. Itu
antum lihat langsung. Iya, saya. Coba ceritakan pada saat kejadian gempa itu, kok antum di mana? Coba. Oke. Jadi ketika gempa itu, Ah, sebelum gempa, ketika azan maghrib, Allahu Akbar, saya naik sepeda, saya turun. ini gempa yang pertama atau yang kedua ini? Yang pertama, Yang masih, pertama ini kan masih kaget. Iya. masih awal ini. Iya. Ya. Jadi saya naik sepeda ke masjid. Ketika saya menginjak tempat wudhu, ketika di lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung buat ya. Saya kaget banget di situ. Apa ini? Dan saya pada saat itu saya hanya pikirkan di situ bagaimana saya selamat. Saya tidak pikirkan orang tua saya yang lain-lain. Memang di situ pikiranku, saya harus selamat. Saya tidak mau mati. Saking takutnya itu. Tak. Panik ya. Panik banget. Ya. Ketika sudah gempa yang pertama itu reda, barulah saya pikir orang tua saya, mama saya di rumah. Gimana ini? Itu maksudnya di lokasi di masjid itu. Iya. Bukan di rumah. Iya, saya mau sholat dari tempat wudhu. Mau bayar wudhu, tiba-tiba gempa. Jadi tidak jadi sholat. Gak jadi. Langsung pulang ke Nggak rumah. pulang, kan di samping masjid itu ada lapangan luas ya. Kan kalau pulang bahaya, banyak menara-menara. Bahkan menara masjid itu hampir jatuh. Mungkin kalau itu jatuh saya mungkin sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah Allah masih tahan. Jadi alhamdulillah saya masih dapat kehidupan. Saya lari Kemana tuh larinya? ke lapangan luas. Nah, ini gempa yang pertama ini kan? Iya. Oke, kita cukupkan. Coba ceritakan gempa selanjutnya. Kan ada beberapa gempa itu. Berapa kali tuh? Banyak susulannya. Banyak Iya. susulannya, cuma yang paling apa namanya? Tidak pernah terlupa itu. Yang saya pernah dengar itu di dalam mes kalau tidak salah. Iya. Itu lagi apa itu? Jadi ketika sholat subuh telah usai, Ah. sudah zikir, sudah berdoa. Ini waktu subuh ini, waktu dini hari. Waktu Iya, subuh. besoknya kan gempa itu yang maghrib. Pas Subuhnya? bukan subuhnya, besoknya lagi lusanya. Lusa. Subuhnya. Oh, iya. Iya. Itu masih gempa terus itu. Saya selesai subuh, saya pergi ke WC. Ya, terus Ya. bikin BAB. BAB. Ya. Terus Tiba-tiba gempa. tidak maksudnya pada saat sudah bersiap-siap BAB. Iya. Sudah jongkok. Sudah jongkok. Iya. Terus gempa langsung. Langsung gempa. Reaksi antum apa? Saya langsung buka pintu keluar. Dalam keadaan dalam keadaan begitu. Tapi baru keluar pintu sedikit ya. Maksudnya belum ada orang lihat. Saya di masjid itu sudah sendirian. Saya akhir-akhir memang pulang. Itu juga Iya. kisah lucu juga. Iya. Antum luar Saya biasa masuk juga. lagi. Kisah yang sebelum masuk tasis luar biasa antum. Masya Allah. Menghadapi gempa yang besar ya. Memang Iya. memang apa dari berita juga gempa ini gempa besar. Terus sebelum apa namanya dapat informasi ada tahfiz gratis Al-Kausar. Iya. Dari mana itu? Dari kakaknya Kak Boy, Ustadz Iqbal. Oh. Ya, saya kenal lewat Ustadz Lutfi. Kan waktu itu Ustadz Lutfi ada di Palu. Lalu jadi relawan. Iya, Ustadz Lutfi datang ke rumah saya naik mobil. Saya datang naik sepeda. Kok ada mobil? Pas saya masuk ternyata ada Ustadz. Nah, disitulah kenalan. Ustadz Lutfi perlihatkan Instagram Tahfiz Al-Kausar. Ya, supaya saya semangat, tambah yakin. Alhamdulillah saya juga suka dan memang mau. Pada saat itu langsung dipesankan tiket. Pesan tiket. Tiba-tiba itu hari Jumat dan saya nggak tahu waktu hari Kamis. Hari Kamis saya nggak tahu. Nggak tahu bilang Sudah ada tiket. sudah dipesankan tiket. Iya. Jadi saya hari Kamis sekolah pulang tiba-tiba ibu saya suruh, "Ya, kamu siap-siap. Tiket kamu sudah ada jam 6 pagi." Dan saya juga belum sempat pamit sama teman-teman sekolah saya. Jadi saya kan arah teman sekolah saya yang dekat masjid. Ya saya bilang aja sama dia, bilang ya saya pamit dulu ya ke pesantren. Mau menghafal Quran. Nanti kamu sampaikan ya salam sama teman-teman di satu kelas sana. Bilang minta maaf kalau saya ada salah. Ya sudah. Itu hari Jumatnya. Hari Kamis malam saya pamit itu sama teman. Terus pada saat antum naik pesawat, kan pesawatnya sempat transit di Makassar. Makassar. Iya.
kejadian apa yang di situ? Nah, coba ceritakan dulu kejadiannya. Qadarullah, waktu itu saat itu saya orang yang pertama kali naik pesawat. Ya, jadi saya naik pesawat Ya. baru merasakan pertama kali itu sensasinya di atas bagaimana, dan terus, juga ditambah trauma. Sebelum itu ada kecelakaan pesawat Lion yang JT berapa itu, Ya, yang di Karawang. Ya, Nah, itulah. Ya, itulah. Intinya ada kejadian pesawat jatuh. Saya juga trauma di situ, jadi mobil gue pesawat goncang naik turun. Wih, kenapa ini? Nah, Kayak dan orang akhirnya muntah. dan muntah. Akhirnya muntah. Ah, Juga. terus sampai di bawah Dari mobil sampai WC itu masih buyar. masih merasakan Iya, apa namanya? Pusing pusing banget. berkunang-kunang. Muntah Ah, di jadi WC. Dan ibu saya dari luar WC panggil terus. panggil Nah, terus. cepat nak, pesawat kamu udah mau berangkat. Ah, Tapi saya nggak peduliin, maksudnya saking mualnya saya itu. Saya udah merasa nggak bisa mang, pokoknya menangis, sambil muntah-muntah. Dan qadarullah, pesawatnya pun pergi, jadi tertinggal. akhirnya antum ini ketinggalan pesawat. Iya, Ketinggalan pesawat. Dan di situ pertolongan dari Allah itu bagaimana sehingga bisa sampai di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Alhamdulillah, di Bandara Makassar itu, Bandara Sanudin, ada kenalannya Ustadz Rahmat. Dia juga pilot, jadi dia teman beliau itu yang tolong saya, maksudnya yang perbarui tiket saya begitu, pergi ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta dijemput sama Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat langsung. Iya. Nah, akhirnya sampai di YB sama ibu. Iya, Sama ibu. ibu di sana nginep 3 hari. Setelah 3 hari pulang lagi ke Palu. Apa pesannya sebelum pulang? Pesan ibu antum Pesan ibu saya, sebelum pulang ke Palu. bersabar kamu di sini, jangan kamu pergi, jangan kamu tinggalkan kalau kamu belum selesai. Nah, jangan pergi, jangan meninggalkan tahfiz sebelum selesai tujuan kamu. selesai. Iya, Itu dari orang tua, dari ibu. iya, dari ibu. Nah, itu apa namanya? Selama di tahfiz, awal mula di tahfiz itu memang sudah bisa lancar baca Quran atau baru merangkak untuk belajar bacaan Al-Quran? Kalau baca Al-Quran sudah bisa, tapi hukum tajwidnya itu Nah, masih tajwid dan Iya. apa namanya? penyebutan huruf dan makharijul huruf Itu masih tempat keluarnya huruf itu Iya. masih belum terlalu Iya. lancar seperti sekarang. Iya, Nah, itu didapatkannya di sini atau sudah lama? di belajar sama Ustadz Hidayat. Belajar sama Ustadz Hidayat. Iya. Nah, mungkin kita bisa dengarkan dulu sedikit bacaan dari Ananda Khalid, bacaan Al-Quran, mungkin 1 atau 2 ayat untuk menenangkan hati kita. Coba silahkan kita dengarkan. Tafadhal. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
biasa bacaan antum. Nah, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya buat Ananda Khalid. Apa saja yang antum sudah dapatkan di tahfiz gratis Al-Kausar? Dari segi apa saja yang membuat antum itu bisa semangat menjalani hidup? Ya, menjadi motivasi buat antum. Apa yang membuat antum semangat? Kegiatan-kegiatan di sini apa? Mungkin dari segi bencananya kah, atau dari rukyahnya kah, atau dari apanya? Mungkin bisa disampaikan. Oke. Jadi hal yang paling pertama yang membuat saya betah di sini, yang membuat saya terasa terikat Ya. seperti keluarga, Ya. itu karena saya mendapatkan di sini hikmah, banyak hikmah dan kebijaksanaan, sehingga saya bisa menjadi Hikmah dan kebijaksanaan itu maksudnya bagaimana? lebih dewasa begitu. Lebih dewasa. Memang Saya meninggalkan pemikiran anak kecil, jadi saya bisa lebih berpikir bagaimana untuk kebaikan bersama. bahasanya dimatangkan ya. Ya, dimatangkan. Ya, Ya. itu yang paling saya ini paling suka di sini. Kita itu dipaksa dewasa oleh keadaan, dimatangkan, sehingga cepat dewasanya. Padahal umur-umur kayak antum di luar sana masih banyak yang pergaulan bebas, jadi anak-anak gamers, ya kan, jadi geng motor, tawuran. Nah, tapi kita di sini dipaksa untuk dewasa dengan keadaan. Ya. Selain itu mungkin masih ada lagi dari segi apa lagi yang membuat antum itu semakin bertahan, semakin kuat berada, dan kan perjuangan itu yang paling utamanya istiqomah. Yang membuat antum istiqomah itu jadikan supaya mereka di pemuda-pemuda di luar sana bisa istiqomah itu mengikuti cara antum. Sampaikan apa yang membuat antum istiqomah. Kalau ingin istiqomah dalam kebaikan, maka rubahlah sahabatmu dan lingkunganmu. Rubahlah sahabatmu dan lingkunganmu. Karena sahabat dan lingkungan itu sangat mempengaruhi, mensupport ya. Perubahan kita. Kalau sahabatnya belok kiri, otomatis kita juga belok kiri. Karena lingkungannya begitu, pasti kita ikut begitu. Berarti kita harus cari lingkungan yang baik. Sahabat sama seperti tempat ini kan. Tempat ini. Lingkungan penghafal Al-Quran, lingkungan santri. Sekalipun saya ingat kata-katanya Ustaz Rahmat, sekalipun kita mungkin di antara santri ada yang nakal, tapi lebih nakal orang di luar sana. Sekalipun orang di luar cerdas, lebih cerdas orang yang ada di sini. Begitu mungkin. Nah, mungkin kalau dari istiqomah, dari kuatnya antum di sini, selain itu sudah tidak ada lagi atau masih ada? Masih ada. Apa itu? Coba sampaikan semua supaya mereka bisa ambil pelajaran. Kalau beginilah caranya supaya kita bisa istiqomah. Coba sampaikan. Agar istiqomah itu ada juga terikat dari janji ibu. Doa ibu. Saya itu harus di sini, harus menghafal Quran. Berarti memang berinteraksi dengan Al-Quran. Seorang ibu berperan penting. Berperan untuk penting. Keberhasilan seorang anaknya. Doa seorang ibu kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Masya Allah. Luar biasa. Nah, terus semenjak antum di tahfiz, yang kesan yang paling teringat di benaknya antum itu, kesan apa yang paling teringat, yang tidak pernah dilupakan? Maksudnya ini kesan baik. Kesan baik yang pernah antum rasakan di sini. Kesan yang Tidak paling pernah. saya pikirkan tidak pernah terlupakan itu kita semua di sini. Kekeluargaan. Tidak ada orang asing. Yang besar menyayangi yang lebih muda, dan yang muda diajarkan untuk menghormati yang lebih tua. Jadi kita serasa keluarga, ikatan yang sangat ini membuat saya betah di sini, istiqomah, dan banyak abang-abang yang menasihati saya. Gitu.
eh, untuk apa namanya, eh, selama di tahfiz gratis Al-Kausar, antum itu kan sudah berapa tahun? Tiga. 3 tahun. Tahun keberapa yang membuat hati antum itu goyang sehingga antum eh, tergoda untuk apa namanya, berpisah dari para penghafal Al-Quran, untuk pergi menjauh, Iya. untuk bahasanya keluar dari barisan penghafal Al-Quran? Tahun kemarin Tahun kemarin, yang saya pulang ke Palu itu. Sebelumnya itu saya sebelum Goyang. sebelum pulang ke Palu, iya, yang sebelum mudik sebelum mudik, tahun kemarin itu penyebabnya apa? saya tidak tahu. Tiba-tiba di situ mungkin Ini kan pasti ada penyebabnya. iya, Antum itu tidak betah, antum itu apa namanya, tidak tidak semangat, iya, sampai-sampai memilih jalan untuk mau berhenti. iya. Itu yang apa tuh ya, apa namanya, kejadian apa yang membuat antum? Ketika ibu saya meninggal, Ya. setelah berapa bulan saya menyesal begitu nggak mau pulang. Jadi saya kepikiran terus, dan juga memang saya di situ masalah. Itu pas ibu antum meninggal, Iya, itu dalam keadaan antum sudah di Palu atau masih di sini? di sini. Nah itu. Iya. Pada awal ketika ibu saya meninggal, saya katakan saya tidak mau pulang. Ya. Saya masih mau berjuang di sini, tapi Bagaimana kejadian? Coba ceritakan pas ada kabar dari ibu antum meninggal. Pas antum di mana posisinya, apa yang antum lakukan, iya. dan bagaimana kejadiannya, coba ceritakan sama. Ketika ibu saya mau meninggal, Ya. saya itu lagi di cabang Depok Binzian. Ya. Di situ dipimpin langsung Ustadz Hidayat. Ya. Jadi saya 3 hari sebelum ibu saya meninggal itu saya sakit. 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 Ada koneksi. Iya. Nah terus. Pokoknya demam, entah mual-mual. Ya. Semua orang berkegiatan, saya di kamar berdua itu sama Ukasya. Oh, Ukasya sama. juga kebetulan sakit saat itu. Ya. Jadi cerita sama dia. Tiba-tiba kan waktu pada malam itu semua orang itu ketawa-ketawa di atas. Saya dan Ukasya di bawah, enaknya itu di atas di ketawa-ketawa. Tiba-tiba langsung diam, hening. Kenapa ini? Dan tiba-tiba ada 3-4 orang turun ke bawah. Ustadz Hidayat, Ardi, siapa lagi tuh? Langsung Ustadz Hidayat panggil saya, katanya gini, Khalid, kamu ada pelanggaran. Ih, salah saya apa? Saya sakit, tiba-tiba mau dihukum gitu kan. Tiba-tiba dipanggil ke kamar, dan Ustadz Hidayat dulu bertanya dulu. Dia bilang begini, Dek, bagaimana kalau ibu meninggal besok? Kira-kira apa tanggapan apa ikhlas juga? Saya bilang, ya kalau misalnya ibu saya meninggal, ketetapan Allah, saya cuma bisa mendoakan, sabar saja dan terus berjuang. Dan setelah saya bilang begitu, langsung Ustadz bilang, Dek, meninggal ibumu. Di situ saya langsung sentak, terdiam, langsung kayak orang kaget begitu, tidak bisa bicara, tidak bisa apa-apa. Tiba-tiba langsung menangis, air mata bercucuran keluar. Terus. Langsung saya menangis dan menangis terus. Ketika sudah 5 menit menangis, langsung saya Hidayat kasih nasihat, ya ingat, jangan sia-siakan doa ibumu. Ibumu sudah berjuang mendoakan antum, Ya. mendukung antum dari sana. Tapi kalau kau berhenti pulang, apa gunamu kira-kira? Ya. Maksudnya hidup jadi ibumu kah kalau pulang kok? Nah. Saya juga berpikir betul juga ya. Ya. Kalau saya pulang juga ibu saya nggak Tapi bakal setelah itu justru antum iya kepikiran. apa namanya, malas semangat atau turun semangat? Awal itu Awalnya, saya semangat, tiba-tiba mungkin ujian dari Allah atau godaan setan, ya, langsung down. futur di situ. Ya. Itu saya masih di sini nih. Biasa rambut tidur terus, Nah, terus di kamar terus berpikiran, ya menunggu sambil bersabar saja sambil tunggu lebaran. tunggu lebaran Iya. untuk persiapan pulang. Iya, jadi saya Pas lebaran pas lebaran ternyata
Belum pulang atau sudah langsung pulang? Belum. Belum. Masih corona. Masih corona. Tiba-tiba ada corona. Tiba-tiba corona. Itu lama itu. berarti awal-awal itu 2019 Iya. ada corona. Terus tidak jadi pulang. Tidak jadi pulang. Tunggu setahun lagi. Tunggu setahun lagi. Nah, luar biasa ya perjalanan antum di sini. Nah, selain itu mungkin ada lagi yang membuat menjadi motivasi untuk pemuda-pemuda. Coba berikan motivasi, penyemangat untuk pemuda-pemuda di luar kalau menghafal Al-Quran itu tidak ketinggalan, menghafal Al-Quran itu keren, menghafal Al-Quran itu justru apa namanya tidak membosankan. Ya, coba sampaikan motivasi dan penyemangat buat pemuda-pemuda di luar sana dari Ananda Khalid, sampaikan coba. Untuk para pemuda, kita sebagai generasi penerus, ya, era yang lama pasti akan berakhir dan kita adalah era barunya. Kita yang akan melanjutkan perjuangan di bumi, ya. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran itu memang ketika masuk awalnya itu sulit, tapi itulah ujiannya, ya. Allah ingin menyeleksi mana yang pantas dan mana yang tidak. Yang bersabar itulah yang pantas menjadi Ahlul Quran, tetapi yang baru masuk langsung tidak betah atau bahkan sampai kabur, ya, itu tidak pantas. Allah berikan Al-Quran kepada mereka, ya. Jadi pantaskan diri kita, ya, juga berdoa, karena doa tanpa usaha adalah kesombongan, doa tanpa usaha adalah kesia-siaan, ya. Tapi kita juga berusaha tidak mau berdoa, itu adalah kesombongan, karena kita bergantung kepada usaha kita, bukan bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Ya, kita bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada usaha. Iya, gitu. Sip. Ya. Ada lagi? Nah, sudah cukup? Tetap semangat, optimis, jangan terlalu memikirkan pembicaraan orang lain, karena jika kita terlalu memikirkan apa yang orang bicarakan, apa celaan orang, apa penilaian orang, itulah yang menghalangi kita menggapai tujuan, ya. Wasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Bersabar saja, ya. Tidak usah terlalu dipikirkan, fokus kepada tujuan, ya. Dengan doa dan usaha, tawakal, insya Allah tergapai. Amin. Insya Allah. Luar biasa, ya. Insya Allah ini menjadi motivasi, penyemangat, contoh yang baik, teladan buat semua pemuda-pemuda terutama di Indonesia, di seluruh dunia kalau bisa, ya. Ini sebagai contoh yang baik, kisah yang luar biasa, kisah yang sangat-sangat menginspirasi buat kita semua. Karena yang saya paling paling ingat dari kisah Ananda Khalid ini, yang tidak pernah dilupakan adalah pada saat itu saya saksi sendiri bahwa dia diantar oleh ibunya yang waktu itu sudah dalam keadaan sakit. Luar biasa perjuangan ibu antum, itu menjadi pahala jariah buat ibu antum di kubur, insyaallah. Banyak berdoa buat ibu antum, Allah maghfir laha warhamha, dan selanjutnya, ya, doakan dengan doa-doa terbaik, Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan nikmat kubur, dan Allah jauhkan dari siksa kubur. Amin. Dan Allah masukkan ke dalam surga Firdaus bersama antum, bapak antum, dan keluarga antum semuanya. Amin. Amin. Dan semoga di luar sana, di seluruh pelosok daerah Indonesia, ya, yang melihat video ini, semoga bersemangat untuk ikut menjadi salah satu ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah, dan orang-orang terkhususnya, ahlullahi wa khasatuh, ya, orang-orang terkhususnya, karena semua akan disaring oleh Allah,
yang masuk di sini pun akan disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka yang tidak lulus akan merasakan tidak betah. Akhirnya kabur tidak atau bersama kita. iya, Melepas diri melepas diri, dan lebih memilih kebebasan yang ada di luar sana. kebebasan, Handphone, ya, pergaulan. pergaulan bebas dan semua yang ada di luar sana yang melalaikan. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang mengenakan, kata-kata kami yang menyakiti hati yang melihat video ini. Ya, mohon maaf. Kami berdua mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.